pengen tahu apa sih bedanya helm yang ada stikernya ini sama yang nggak ada stikernya ini. Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di video aku kali ini. Kali ini aku akan mencari tahu nih rasa penasaranku sebagai seorang pemula. Aku pernah melihat sebuah helm yang mempunyai logo bertuliskan MIPS berwarna kuning di beberapa helm yang pernah aku temui. Aku pengen tahu nih apa sih sebenarnya dari makna helm itu, dan juga apa perbedaannya dengan sistem keamanan atau sistem pelindungan di kepala kita dengan helm tanpa stiker itu. Jadi aku memutuskan untuk membeli nih sebuah helm yang sudah berlisensi stiker yang kuning itu tadi yang aku sebutkan. Jadi aku pengen tahu, aku pengen review helm ini apa kelebihannya dari helm lainnya. Walaupun kebanyakan dari helm-helm ini itu dimiliki oleh merek-merek lainnya ya, tapi kebetulan kali ini aku membeli yang merek MIT atau MAT, dan juga merek yang satunya lagi Laser yang juga sudah berlisensi MIPS. Tonton terus ya YouTube aku kali ini. Kita akan sama-sama belajar nih supaya kita tahu apa sebenarnya kelebihan dan juga apa sebenarnya yang ada di dalam helm tersebut. Aku akan mereview sebenarnya apa MIPS itu sendiri dan juga bagaimana mekanismenya di dalam helmnya dan melindungi kepala kita dari sebuah benturan yang tidak kita inginkan. Oke, lanjut terus ya nonton YouTube aku. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info lainnya. Nah, teman-teman, ini adalah gambar ilustrasi apabila terjadi benturan di kepala kita. Untuk helm yang pertama adalah helm yang tidak menggunakan MIPS, dan yang helm kedua adalah yang menggunakan MIPS. Nah, MIPS sendiri sebenarnya sebuah sistem lapisan yang bisa bergerak beberapa milimeter ya teman-teman, ketika terjadi benturan di segala arah. Nah, ini yang dimaksud ini adalah nih, dia bisa bergerak beberapa milimeter. Nah, setelah aku cari tahu tentang MIPS itu apa, maka aku bisa menyimpulkan nih sebagai seorang pemula bahwa MIPS itu adalah sebuah sistem perlindungan yang berupa lapisan di dalam helm yang berfungsi untuk memecah dan menyebarkan tumbukan atau benturan kinetik di bagian inner ataupun outer sebuah helm. Jadi dia yang akan berputar di helm kita untuk mengurangi benturan ini di bagian kepala kita, terutama bagian dalam kepala kita. Sistemnya sendiri seperti cangkang kepala kita yang melindungi organ dalam dari kepala kita, sehingga apabila terjadi benturan, maka yang akan merespons secara otomatis adalah helm kita. Entah dia berupa pecah atau patah ya teman-teman, sehingga yang terutama terselamatkan adalah kepala kita. Begitupun dengan organ kepala dalam kita, maka cangkang kepala kita yang akan melindungi otak atau organ yang ada di dalam dari kepala kita. Oke, kita akan coba seperti apa sistemnya. Nah, oke. Yang dimaksud gerakan berputar rotasional ini. Dia bisa bergerak. Nah, ini akan lebih bergerak lagi jika terjadi benturan, baik di inner maupun outer dari sel helm kita. Kenapa sih kok diciptakan bergerak? Karena apabila terjadi benturan, kita tidak akan mengalami cedera otak yang berat. Nah, setelah kita tadi coba yang matte, kita akan coba yang laser tipe spare ini. Ini kita coba terhadap gerakannya ya teman-teman. Nah, ternyata sama. Ini gerakan rotasional yang bisa terjadi ketika ada benturan. Oke, kita akan bandingkan dengan helm yang tidak memakai MIPS supaya kita tahu perbedaannya. Oke, ini yang tidak
memakai MIPS ya teman-teman. Nih. Oke, kita akan coba. Oke. Nah, dia dirancang untuk tidak bergerak, artinya dia mengikat di kepala kita. Artinya bila terjadi benturan di atas, maka otomatis dia akan merespon langsung ke pusat benturan dan itu berdampak di kepala kita. Nah, kalau yang tanpa MIPS ini, aku bisa menyimpulkan bahwa helm ini memproteksi kepala kita, tetapi tidak merespon secara aktif apabila terjadi tumbukan atau terjadi benturan dari segala arah. Artinya, apabila terjadi benturan, misalkan dari atas, maka akan merespon adalah kepala kita secara langsung, tanpa dia memecah atau menyebarkan tumbukan tekanan kinetik yang timbul akibat benturan tersebut. Nah, pada dasarnya helm semua memiliki fungsi yang sama, yaitu melindungi kepala kita. Tetapi pada intinya ketika kita berolahraga, tentu saja kita mencari kesehatan. Dan bagaimana kita mencapai kesehatan dengan cara yang aman? Tentu saja kita harus memiliki gaya bersepeda yang aman juga. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video aku kali ini. Buat kalian yang ada pertanyaan nih, kalian bisa tanya aku di kolom komentar. Yuk kita sama-sama belajar, karena aku sebagai pemula tentu aja aku pingin banyak belajar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.